Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 23310101004. ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece Wibu. Di sini saya akan mengerjakan tugas teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Bahrul Munib. Dan materi yang akan saya bahas adalah motivasi dalam belajar. Bagian yang pertama yaitu pengertian motivasi. Secara epistemologis, kata motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan akan tindakan seseorang. Oleh karena itu, motivasi bisa digambarkan sebagai pendorong untuk menjadi aktif. Menurut para ahli, definisi motivasi yang berbeda-beda namun hakikatnya sama. Artinya, tenaga penggeraklah yang mengubah energi individu menjadi bentuk aktivitas nyata, guna mendapatkan suatu tujuan khusus. Berikut adalah beberapa pengertian motivasi menurut para ahli. Whitway mengartikan motivasi sebagai keadaan atau kondisi bagian dalam yang menentukan bagaimana seseorang berperilaku untuk bertindak aktif guna mendapatkan suatu target. Yang selanjutnya adalah Tursan Hakim. Beliau mengatakan motivasi adalah dorongan kemauan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan guna mencapai suatu tujuan khusus. Dalam konsep motivasi yang lebih komprehensif menurut Sudarwan Danim, motivasi adalah kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mental yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu hasil spesifik sesuai dengan keinginannya yang diartikan sebagai suatu mekanisme. Dari perspektif beberapa ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa motivasi adalah suatu keadaan psikologis yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Siswa pada umumnya termotivasi untuk menyelesaikan kegiatannya sendiri karena ingin menikmati pembelajaran atau ingin merasa kebutuhannya terpenuhi. Beberapa siswa termotivasi mempelajari sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman eksternal, misalnya poin, tanda penghargaan, atau pujian dari guru. Motivasi merupakan dorongan yang menjadi landasan bagi orang untuk melakukan tindakan. Uno mengungkapkan dorongan dalam diri manusialah yang menggerakkannya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan batinnya. Winkel mengungkapkan bahwa motivasi merupakan daya penggerak yang membangkitkan aktivitas belajar siswa, menjamin keberlangsungan aktivitas belajar, dan memberi arah pada aktivitas belajar tersebut, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan siswa. Motivasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Apa sih yang disebut motivasi intrinsik? Jadi, istilah motivasi intrinsik itu mengacu pada motif-motif yang tidak perlu dirangsang dari luar untuk menjadi aktif atau berfungsi. Karena dorongan untuk bertindak ada dalam setiap orang. Misalnya, orang yang senang membaca tidak perlu didorong untuk melakukannya. Selanjutnya, jika dilihat dari tujuan kegiatan yang dilakukannya seperti belajar, tujuan dari motivasi intrinsik ini adalah untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam kegiatan belajar itu sendiri. Jika seseorang memiliki dorongan atau motivasi intrinsik dalam dirinya, ia akan secara sadar melakukan sesuatu yang tidak memerlukan motivasi dari luar. Motivasi intrinsik sangat penting untuk aktivitas belajar, terutama belajar sendiri. Jika seseorang tidak memilikinya, sulit untuk terus melanjutkan belajar. Oleh karena itu, motivasi intrinsik muncul dari kesadaran tentang tujuan yang penting. Lalu yang selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik, yaitu motif yang aktif yang bekerja karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya, seseorang belajar karena dia tahu bahwa besok paginya dia akan menjalani ujian, dan dia ingin mendapatkan poin yang bagus atau penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi, yang penting bukan karena keinginan belajar, tetapi karena ingin mendapatkan poin atau hadiah. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik juga dapat didefinisikan sebagai jenis dorongan di mana proses pembelajaran dimulai dan ditambahkan melalui motivasi eksternal yang tidak sepenuhnya terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ada banyak cara untuk menumbuhkan keinginan anak untuk belajar. Guru yang berhasil adalah guru yang dapat memanfaatkan motivasi eksternal dalam berbagai cara. Anak-anak akan mengalami kerugian jika mereka salah menggunakan motivasi eksternal.
Akibatnya, motivasi eksternal hanya membuat siswa malas belajar daripada membantu mereka. Jadi, pendidik harus tahu bagaimana menggunakan dorongan dari sumber luar untuk mendukung interaksi belajar di kelas. Dalam aktivitas belajar mengajar, pasti ada siswa yang tidak aktif, sementara siswa lain aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Pasti ada satu atau dua orang siswa dengan santainya duduk di kursi mereka dengan alam pikiran yang hilang. Mereka tidak merasa tertarik untuk berpartisipasi dalam kelas. Tidak adanya minat dalam suatu pelajaran merupakan alasan mengapa siswa tidak mencatat apapun yang disampaikan oleh pendidik. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak termotivasi untuk belajar. Kekurangan dorongan dasar ini adalah masalah yang membutuhkan bantuan yang tidak dapat ditunda lagi. Motivasi dari sumber luar harus diberikan oleh guru untuk membantu anak-anak mengatasi kesulitan belajar. Guru dapat menggunakan motivasi ekstrinsik dengan baik untuk mendorong siswa keluar dari lingkaran masalah pendidikan. Dengan menggunakan fungsi-fungsi motivasi, guru memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Berikut adalah fungsi-fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama adalah motivasi sebagai pendorong. Jadi, pada awalnya siswa tidak memiliki keinginan untuk belajar. Namun, ketika ada sesuatu yang ingin diketahui itu muncul, maka siswa akan mencari sesuatu untuk memenuhi keinginan mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru. Siswa bertindak sesuai dengan minat mereka terhadap suatu hal. Di sini, siswa memiliki pendirian dan keyakinan tentang cara mencari tahu sesuatu. Konsep ini mendorong berbagai tindakan belajar. Fungsi motivasi yang kedua adalah motivasi sebagai penggerak. Gerakan psikofisik dihasilkan dari dorongan psikologis yang membentuk sikap terhadap siswa. Di sini, siswa melakukan aktivitas belajar dengan sepenuh hati, yang bertujuan untuk melakukan perbuatan belajar, mengendalikan akal pikiran, dan sikap raga. Fungsi motivasi yang terakhir adalah motivasi sebagai penyeleksi tindakan. Siswa yang termotivasi memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan. Siswa tidak mungkin dipaksa untuk belajar mata pelajaran yang lain jika mereka ingin belajar lebih banyak dari suatu mata pelajaran. Problematika atau masalah adalah perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi. Prayitna menyatakan bahwa masalah terletak pada hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang menyebabkan kesulitan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, dan juga hal-hal yang ingin atau perlu kita buang. Menurut psikologi, belajar adalah sebuah transformasi, di mana terjadi transformasi tingkah laku sebagai akibat interaksi dengan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses di mana individu mencapai perubahan baru dalam perilaku kolektif berdasarkan pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dari pengertian masalah dan pembelajaran di atas, maka masalah pembelajaran merupakan suatu penderitaan yang khusus bagi seorang siswa dan menghambat kelancaran proses di mana seseorang secara keseluruhan membawa perubahan tingkah laku yang baru ke dalam lingkungan yang tidak menguntungkan baginya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah sikap terhadap belajar. Sikap siswa selama proses pembelajaran akan menentukan hasil belajar siswa tersebut. Sudut pandang siswa akan mempengaruhi tindakan belajar mereka. Pandangan yang salah akan membuat siswa tidak peduli lagi dengan belajar, yang mengakibatkan proses belajar tidak akan berhasil dan akan menghambat aktivitas belajar. Lalu yang kedua ada motivasi belajar. Tidak diragukan lagi bahwa motivasi adalah dorongan belajar yang sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar siswa. Hilangnya dorongan belajar akan berdampak pada aktivitas belajar. Selanjutnya, kualitas belajar akan berkurang. Oleh karena itu, siswa harus dimotivasi untuk belajar secara konsisten. Siswa dapat dimotivasi dengan memberikan penjelasan tentang apa artinya belajar dan alasan mengapa mencari ilmu. Setelah mengetahui betapa pentingnya belajar dan betapa beruntungnya mereka yang mencari ilmu pengetahuan, siswa akan memiliki rasa haus akan belajar. Ditambah lagi, bagaimana seseorang pendidik dapat membuat siswanya merasa mereka membutuhkan pengetahuan. Yang berikutnya adalah konsentrasi belajar. Kemampuan untuk memfokuskan perhatian pada belajar dikenal sebagai konsentrasi belajar. Untuk meningkatkan fokus siswa, guru harus menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran dan mempertimbangkan waktu belajar dan
selingan istirahat. Ketika proses pembelajaran dimulai, guru harus mempertimbangkan untuk tidak langsung memulai ke inti pelajaran. Sebaiknya, guru harus memfokuskan perhatian siswanya terlebih dahulu untuk mempersiapkan mereka menghadapi aktivitas pembelajaran. Hal ini dikarenakan ketika kelas dimulai, perhatian siswa mungkin terbagi-bagi oleh berbagai masalah. Jadi, sangat penting untuk menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan perhatian. Yang selanjutnya yaitu mengolah bahan belajar. Pengolahan bahan belajar adalah kemampuan siswa untuk menerima dan menerapkan materi pelajaran untuk menjadi signifikan bagi mereka. Isi bahan belajar terdiri dari nilai-nilai moral, agama, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Jika siswa berpartisipasi secara aktif selama aktivitas pembelajaran, kemampuan mereka untuk mengolah bahan pelajaran akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu menyimpan perolehan hasil belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar adalah keahlian untuk menyimpan item dan cara mendapatkan informasi dalam pesan, yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang singkat atau panjang. Pemasukan, pengolahan, dan penggunaan kembali adalah semua bagian dari proses belajar. Siswa biasanya akan mudah melupakan data yang disimpan untuk jangka waktu yang lama. Hal ini akan terjadi pada siswa jika mereka tidak meninjau kembali materi pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Yang selanjutnya, menggali hasil belajar yang tersimpan. Mengaktifkan pesan yang telah dipelajari merupakan bagian dari menggali hasil belajar yang tersimpan. Pesan baru akan diperkuat siswa dengan mengulangi atau mengaitkannya dengan materi lama, dan pesan lama akan digunakan untuk menunjukkan hasil belajar. Siswa kadang-kadang mengalami masalah dengan memahami pesan dan kesan yang sudah lama. Tidak hanya pemanggilan atau pembangkitan yang menyebabkan masalah, tetapi juga masalah dalam penerimaan, pengolahan, dan penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri berasal dari keinginan untuk melakukan sesuatu dan berhasil. Mengakui lingkungan kita selama bertahun-tahun membantu kita menjadi lebih percaya diri. Menunjukkan prestasi adalah langkah pembuktian diri yang diakui oleh pendidik dan kolega siswa selama proses belajar. Lebih sering siswa berprestasi dalam tugas mereka, maka siswa akan semakin memiliki rasa percaya diri. Siswa juga akan merasa tidak percaya diri jika yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Yang selanjutnya adalah inteligensi dan keberhasilan belajar. Inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak, berpikir logis, dan berinteraksi dengan dunia luar dengan baik. Siswa memperoleh kemampuan ini saat mereka memberikan solusi untuk masalah dalam kelas atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar siswa akan berdampak pada kemampuan mereka untuk berlatih dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Contoh kebiasaan buruk termasuk belajar di akhir semester, belajar secara tidak teratur, melewatkan peluang untuk belajar, terlambat menjadi pemimpin, dan juga merokok. Sekolah-sekolah di pedesaan, kota-kota besar, dan kota-kota kecil mungkin memiliki kebiasaan buruk ini. Kebiasaan-kebiasaan ini sebagian besar disebabkan oleh siswa yang tidak memahami apa itu belajar untuk diri mereka sendiri. Faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu sekolah. Menurut Daliono, sekolah adalah komponen yang ikut memiliki dampak pada perkembangan dan pertumbuhan anak, terutama dalam hal kecerdasan mereka. Dengan kata lain, lingkungan sekolah mempengaruhi bagaimana siswa belajar. Tempat di mana siswa belajar adalah lingkungan sekolah. Ada guru dan kepala sekolah di lingkungan sekolah. Dalam proses pembelajaran, peran guru sangat penting karena mereka harus memberikan penjelasan tentang materi, terkadang dengan alat peraga agar siswa mudah memahaminya. Selanjutnya adalah kepala sekolah, seorang peran yang bertanggung jawab sebagai pemimpin dan ketua sekolah. Fasilitas yang cukup untuk guru dan siswa adalah salah satu tanggung jawab kepala sekolah. Faktor eksternal yang kedua yaitu keluarga. Kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan seorang siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga mereka. Menurut Hurlock, keluarga membantu perkembangan anak dengan mendorong mereka untuk sukses di sekolah dan dalam kehidupan sosial.
Dengan kata lain, unsur pendidikan secara kodrati terlibat dalam hubungan antara anak dan orang tua untuk membangun dan mendewasakan kepribadian anak. Jadi, baik sebelum anak masuk sekolah formal maupun setelahnya, orang tua yang mendidiknya. Dan faktor eksternal yang terakhir adalah masyarakat. Faktor masyarakat yang dibahas dalam diskusi ini termasuk teman bergaul, aktivitas masyarakat siswa, media, dan jenis kehidupan masyarakat lainnya. Selama siswa dapat menyeimbangkannya dengan kegiatan belajar, kegiatan masyarakat akan memberikan dampak positif pada perkembangan mereka di masa depan. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu hubungan motivasi dan masalah pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, motivasi belajar merupakan dorongan yang menjadi landasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan. Sedangkan masalah pembelajaran merupakan suatu penderitaan yang khusus bagi seorang siswa dan menghambat kelancaran proses di mana seseorang secara keseluruhan membawa perubahan tingkah laku yang baru ke dalam lingkungan yang tidak menguntungkan baginya. Meskipun keduanya memiliki pengertian yang bertolak belakang, namun motivasi belajar dan masalah belajar memiliki suatu hubungan. Motivasi belajar dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah dalam aktivitas belajarnya. Siswa yang sangat bersemangat untuk belajar cenderung lebih giat dan tekun dalam belajar, yang memungkinkan mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam aktivitas belajarnya. Sedangkan siswa yang tidak memiliki motivasi yang tinggi akan kesulitan dalam aktivitas belajarnya. Mungkin hanya ini saja materi yang akan saya jelaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.